Jadi China itu memang luar biasa ya perkembangannya. Jadi bagaimana sebuah negara, dulu kan negara agraris, negara pertanian, ya begitu naik Deng Xiaoping, di open up tahun 78, dia mengundang seluruh investor dari luar negeri yang mau bikin handphone, yang bikin apa semua lah, bikin mesin, ya sebagai industrinya dikembangin, mau bikin otomotif, mau bikin apa aja, handphone belum ada, telekomunikasi, silakan. Mau bikin tekstil, mau bikin sepatu, silakan. China menjanjikan apa? Tenaga kerja yang sangat melimpah, betul? Dan kemudian pasar yang sangat besar, lebih dari 1 miliar. Dan itu siapapun mau. Asal ya terjadi transfer of teknologi, transfer of knowledge kepada masyarakat China. Karena kebayang ya, ini satu strategi yang sangat luar biasa. Jadi akhirnya apa? Rakyat China yang dulu adalah rata-rata adalah petani, diubah skillnya, diajarin, ya. Dan kemudian saya pikir Alibaba, Jack Ma berperan lah ya, bagaimana dia menjualkan hasil-hasil produksi dari kampung-kampung itu. Dan ingat istilah one product, one village, once upon a time. Jadi setiap kampung itu akan dilatih dengan skill tertentu yang kira-kira di situ mungkin untuk dilakukan dan once upon a time. Jadi pada masa tertentu, karena kemungkinan kalau demand barang itu sudah tidak ada, berubah juga. Jadi artinya apa? Satu kampung ada yang bikin kipas semua. Ada satu kampung kerjanya cuma melipat kertas saja. Karena jago, dilatih untuk itu. Ya, ada kampung yang jagonya misalnya hanya membuat gagang pacul. Ada satu kampung yang jagonya itu membuat baut. Itu yang dia lakukan. One village, one product, one upon a time. Apa yang terjadi? Skillnya hebat banget. Karena dilakukan repetisi. Ya satu orang ada mungkin melipat 1000 kertas sehari. Terjadi repetisi. Makin jago, makin jago, makin jago. Ya, nomor 2, supply chain-nya. Gampang dong. Jadi orang kalau mencari kertas lipatan ya ke kampung itu. Enggak ke tempat lain. Itu saya pikir hebatnya China tuh. Jadi itulah yang membuat sekarang, dan ditambah dengan memang etos kerjanya warga China yang dulu petani itu dahsyat. Ya, Anda pikir di China nggak stres? Banyak yang stres sekarang. Kompetisi 1,4 miliar harus makan semua. Ada pengangguran juga gitu. Ya, jadi mereka kerja 996 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari. Ada yang setelah kerja 12 jam masih narik ojek. Wah, ada yang rangkap 3 pekerjaan. S2, S3, tukang ojek, delivery. Itu, jadi kompetisi luar biasa. Jadi kita nggak bisa lah ngelihat bahwa kenapa China menguasai. Itulah sebabnya dengan etos kerja, dengan produktivitas, ditambah pemerintah hadir, tidak ada korupsi, maka produk Cina itu bisa sangat murah secara cost. Jadi dia ada di mana-mana. Yang paling lucu, waktu mereka perang, psikologi melawan Amerika. Mereka bikin Makes America Great Again. Itu kalimatnya Donald Trump. Ya, dibikin di kaos, dibikin di topi. Begitu bawahnya Made in China. Yang lebih lucu lagi, mereka bikin kaos China, sengaja bikin kaos apa? Sembok di sini, boycott China. Wow, orang Amerika beli, dipakai belakangnya Made in China. Jadi kita kalau pikir kita ke Arab Saudi ya, tasbih, peci, baju-baju koko, rata-rata made in China. So what gitu. Jadi bagaimana kita jangan, wah kok begitu ya. Dan kita melihat dari perspektif negatif, belajar. Belajar kenapa mereka bisa murah. Belajar bagaimana mereka bisa menguasai distribusi produk ke seluruh dunia. Belajar, jangan pernah berhenti. Ya, China itu, Amerika aja kewalahan ngadapin mereka, apalagi kita. Nah, untuk ya satu kekuatan yang demikian besar, ya lawan yang demikian besar, kemungkinan cuma 2. Kita lawan, tapi kayaknya melawan China sulit, kita menang. Ya, kalau enggak ditemenin. Ya, mari. Ya, kita belajar dari China, berjejaring dengan mereka, tawarkan diri, tawarkan apa yang mereka tidak ada. Ya, tawarkan gitu. Ya, nawarkan tenaga kerja yang kayak apa dong? Kalau dari speed, dari produktivitas kita kalah. Jangan tawarkan itu. Mungkin ada yang tidak dimiliki oleh orang-orang China. Itu yang kita tawarkan. Saya bersama Bosum ingin mengajak Anda tur belajar ilmu bisnis dari China. Kita bisa misalnya ke pabriknya BYD, kita bisa ke ByteDance, bisa ke Tencent, bisa ke Alibaba. Itu tergantung dari permintaan. Ayo, yang mau ikut, tempat sangat terbatas, silakan klik link di bio atau DM langsung ke akun TikTok untuk mendapatkan